Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, keluarga besar Amat Yogyakarta, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara semuanya dimanapun kita berada. Pada kajian sebelumnya kita sampaikan bahwa kebaikan dan keburukan masing-masing memiliki saudara-saudaranya, dan antara satu dan yang lainnya itu akan saling berkaitan dan saling bersinggungan dan bahkan saling menguatkan satu sama lain. Artinya jika kita melakukan satu kebaikan sekecil apapun dengan ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menilai kita sebagai orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Dengan sebab itulah maka satu kebaikan yang kecil ini akan mendorong kita, akan memotivasi kita, dan akan memudahkan jalan bagi kita semuanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemarin kami contohkan orang yang melaksanakan salat fajar 2 rakaat, kemudian dilanjutkan salat subuh berjamaah bersama imam, kemudian dia beriktikaf sampai isyraq, kemudian sholat duha di awal waktu paling tidak minimal 2 rakaat, maka akan mendapat keutamaannya dan bahkan pahalanya. Rasulullah SAW mengatakan mendapatkan pahala haji dan umroh secara penuh, taman. Orang yang sudah istiqomah melakukan kebaikan yang ini, maka dia baik secara kualitas maupun kuantitas akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain. Orang yang terbiasa melaksanakan sholat duha 2 rakaat misalnya, maka secara kuantitas kalau itu dilaksanakan secara istiqomah, maka pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hati kita, akan melapangkan dada kita untuk melakukan perbuatan sholat duha yang lebih baik daripada sebelumnya. Dalam hati kita diilhamkan, masa saya hanya 2 rakaat sholat duha, maka hati kita akan tergerak, akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Ketika 4 rakaat sudah nyaman, sudah istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kepada kita, oh mungkin lebih baik 6 rakaat, lebih baik 8 rakaat. Dan keutamaan dan termasuk duha yang utama, yang itu dicontohkan Rasulullah SAW melakukan sholat duha sebanyak 8 rakaat dengan ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu dari sisi kuantitas atau jumlah. Kemudian dari sisi kualitas, kemudian sholat duha yang kita kerjakan selama ini akan mendorong kita, oh saya lebih khusyuk. Surat yang saya baca pun tidak hanya Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas 3 kul terus, tidak. Oh saya harus merasa menaikkan, oh juz yang lain, mungkin juz 1, mungkin juz 2, atau bahkan mungkin setengah juz, seperempat juz, 1 muka, 1 lembar, dan sebagainya. Kekhusyukannya akan bertambah dan sebagainya. Dan bahkan kalau kita melaksanakan satu kebaikan, satu amal soleh dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala, maka selain kuantitas dan kualitas kebaikan ibadah tersebut bertambah baik, maka kebaikan yang satu ini akan menggiring yang lain. Kalau saya sholat duha, kenapa enggak saya sholat rawatib sekalian? Sebelum zuhur, ba'da zuhur, sebelum asar, ba'da maghrib, dan terusnya sampai nanti Allah Subhanahu wa taala dalam titik tertentu akan menyempurnakan amalan kita. Sehingga orang yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, kalau itu diistiqomahkan, akan menggiring pada kebaikan-kebaikan yang lain, dan setiap orang yang bersangkutan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah untuk memiliki jiwa yang istiqomah, kemudian melaksanakan kebaikan, kualitas dan kuantitasnya bertambah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula sebaliknya, jika suatu saat karena nafsu kita, karena godaan syaitan yang kita perturutkan, kemudian kita mengatakan, nggak usah sholat duha, cuma sunnah. Sekali kita berani mengatakan demikian, maka ini adalah sebuah keburukan, dan keburukan ini akan menggiring kita kepada keburukan-keburukan yang lain. Sekarang tidak usah sholat duha, hanya sunnah. Nanti akan
keburukan yang lain berikutnya apa? Tidak usah sholat rawatib, wong cuman sunnah, sudah yang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu bersama imam. Kemudian akan timbul kejelekan berikutnya, tidak usah berjamaah. Kalau memang tidak darurat, tidak usah berjamaah lah, nggak jamaah kan juga nggak apa-apa, hukumnya sunnah muakkad. Walaupun pendapat yang terkuat hukum sholat berjamaah hukumnya wajib, namun terlepas dari khilafiyah fikih yang ada yang mengatakan sunnah muakkadah, tapi bukan masalah kita pemahaman sunnah atau wajibnya, tapi kita akan terus jauh menjauhi kebenaran dan melakukan kejelekan yang berikutnya. Oh, nggak usah sholat berjamaah. Kemudian yang berikutnya, oh nggak usah awal waktu, kita sholat 5 waktu, ya udahlah, yang penting kalau sholat zuhur ya jam 2, jam setengah 3 di akhir waktu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di antara ciri orang munafik adalah orang yang berani mengakhirkan sholat wajib, melaksanakan wajib tanpa ada uzur yang bisa dibenarkan. Berbeda dengan musafir misalnya, musafir memang diberikan kemudahan, kompensasi untuk melakukan sholat secara qashar. Qashar itu yang paling sunnahnya, qashar diringkas. Kemudian apakah mau jamaah tidak itu tergantung pilihan kita, namun yang ditekankan adalah qashar. Orang yang musafir diberikan kompensasi, diberikan kemudahan untuk sholat qashar. Tapi kalau kita bukan seorang musafir, kemudian jangan sengaja tadi nggak usah duha, nggak usah begini, nggak usah begini, maka satu keburukan itu terus akan menggiring kita untuk melakukan keburukan yang lain. Waliyadzubillah min dzalik, menumpuk dalam diri kita, maka hati kita akan tertitik dosa-dosa kita yang akhirnya akan menggumpal menjadi namanya ron. Ron adalah dosa yang sudah hitam pekat yang ada dalam diri kita, dalam hati kita. Dan demikian ron ini sudah menyatu dalam diri kita, maka hidayah Allah Subhanahu wa taala akan sulit untuk masuk dalam diri kita, sehingga kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita tidak bisa kita ambil, tidak bisa kita manfaatkan, tidak bisa kita tarik faedahnya. Ada masukan dari orang lain, ada masukan dari saudara kita, ada kebaikan-kebaikan diberikan saudara kita, kebaikan yang tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi diri kita karena hati kita telah tertutupi oleh ron, oleh dosa yang sangat pekat, dan bahkan terus diperturutkan. Waliyadzubillah, yang lebih jauh Allah Subhanahu wa taala akan menutup hidayah dari dalam hati kita, dan artinya kesengsaraan yang akan kita terima dan kekufuran yang akan kita lakukan, sehingga nanti akan menimbulkan kesengsaraan yang maha dahsyat, kesengsaraan yang sangat menyakitkan. Tidak hanya kesengsaraan, tidak hanya kesusahan di dunia, tapi yang lebih pedih, yang lebih parah adalah kesesatan, kemudian kesengsaraan di akhirat yang khalidan abadan, selama-lamanya, yang tidak ada satu penolong kecuali daya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kajian kali ini. Mudah-mudahan semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Dan ingat sekali lagi, itikat baik kita untuk istiqomah dalam kebaikan itu akan menjadi sebab penentu Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada diri kita semuanya. Sehingga jangan sampai kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah min dzalik, untuk memperturutkan hawa nafsu, untuk meremehkan hal-hal kebaikan dengan melakukan keburukan. Karena keburukan pun juga punya saudara, dan saudara keburukan itu satu dengan yang lain akan saling tarik menarik dan saling akan menjauhkan. Dua hal, antara kebaikan dan keburukan, dua hal yang sangat berbeda. Ketika kita sudah melakukan keburukan, maka keburukan terus yang akan kita lakukan, kecuali kita insaf bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kebaikan yang adalah menambah kebaikan-kebaikan dan akan menambah kedekatan kita, takarub kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebaik-baik nikmat, itulah seenak-enak hidup, itulah senyaman-nyaman kehidupan, dan itulah sebenar-benar kehidupan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.